Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persodipan, pertanyaan, pertongguan ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Di mana nats ini menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 27 Agustus 2023 dengan tema bagi kita pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang 4 orang musafir buta yang sangat ingin tahu tentang apa sih itu yang namanya gajah. Maka datanglah mereka ke kebun binatang dan mulailah mereka mencari yang namanya gajah itu. Musafir pertama, dia ketemu gajah lalu meraba belalainya. Oh, ternyata yang namanya gajah itu kayak gini ya, panjang rupanya. Kemudian musafir kedua pun bertemu gajah lalu meraba badannya. Wah, gajah itu besar sekali ya, sampai nggak bisa dipeluk sama saya. Kemudian musafir ketiga juga bertemu gajah, lalu meraba kupingnya. Wah, ternyata gajah itu lebar dan pipih rupanya. Kemudian musafir keempat, dia pun bertemu dengan gajah, lalu meraba ekornya. Ternyata gajah itu kecil ya, kayak cacing raksasa. Kalau kayak gini mah gajah itu seperti ya panjang-panjang gitu dah. Lalu keempat musafir itu pun saling bertemu untuk bercerita tentang gajah, dan hasilnya tidak sama dan mereka pun bingung serta saling berdebat. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita pun sering sekali tidak memiliki pandangan yang sama tentang sesuatu, dan itu wajar dan manusiawi. Namun meski demikian, kita perlu memahami, mengenal dengan benar tentang sesuatu supaya kita tidak keliru pada cara pandang yang sempit. Pemahaman yang benar tentang sesuatu sangat menentukan sikap kita, bahkan sikap orang lain terhadap sesuatu itu. Demikian juga halnya dengan pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Pengenalan yang benar mempengaruhi ketaatan kita untuk mengikuti dan melakukan kehendak-Nya. Sejauh apakah kini pengenalan kita terhadap Yesus dan ketaatan kita dalam melakukan perintah-Nya? Maka dari nats khotbah ini dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30 akan menjadi perenungan bagi kita kepada pernyataan Yesus tentang dirinya. Dikatakan dalam perikop ini, ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Kaisarea Filipi, kira-kira 40 km di seberang utara Danau Galilea. Yesus bertanya tentang siapakah dia menurut orang banyak. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Menurut mereka, atau menurut pemahaman orang Yahudi, dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, Elia dan seorang dari para nabi, maka Mesias tidak lama lagi akan datang. Tokoh ini dipercaya sebagai perintis jalan dan pembawa berita dari Mesias. Ia akan memulihkan pelanggaran dan membawa keteraturan di tengah kekacauan untuk menyiapkan jalan bagi Mesias. Menurut tanggapan orang banyak tersebut berarti Yesus bukanlah Mesias dan masih tetap menunggu kedatangan Mesias.
Pengenalan orang banyak tentang Yesus berarti keliru, dan hanya sebatas tanda mujizat membuat mereka datang mencari dan mengikut Yesus. Meski sudah dinyatakan pada ayat pertama Injil bahwa Yesus adalah Mesias, serta sampai pada peristiwa di Kaisarea ini, tidak ada satupun pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Di kota yang kental dengan unsur-unsur kafir di mana Julius Kaisar didewakan, Yesus bertanya kepada para muridnya, apa kata orang tentang dirinya? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dari jawaban yang keluar dari mulut para murid, terlihat bahwa mereka belum mengenal Yesus. Identitas Yesus dan peran yang dimiliki oleh Yesus tetaplah tersembunyi bagi mereka. Hal berikut yang bisa dikatakan dari jawaban para murid, yakni bahwa jawaban tersebut belum mendalam. Jawaban para murid tentang identitas Yesus masih merupakan kesimpulan mereka ataupun opini yang mereka dengar yang berkembang dari keheranan dan kekaguman orang banyak yang berbondong-bondong mencari dan mengikut Yesus sejak awal pelayanannya. Kemudian pertanyaan Yesus menjadi semakin personal. Tetapi apa katamu, siapakah aku? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Petrus yang bertindak sebagai juru bicara para murid yang lain dalam sebuah jawaban yang singkat dan padat. Engkau adalah Mesias. Tidak seperti pada jawaban pertama, pada jawaban yang kedua ini tidak ada sanggahan ataupun keberatan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil ini pada ayat 30. Hanya dikisahkan bahwa Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang dirinya. Atas larangan Yesus pada muridnya ini, kita bisa bertanya kenapa Yesus melarang para muridnya untuk memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Pertama, karena orang harus menemukan jawaban dari pertanyaan ini dalam diri mereka sendiri. Jawaban para murid yang pertama dengan jelas menggambarkan ini. Jawaban mereka bukan lahir dari diri sendiri, melainkan mengikuti opini yang berkembang saat itu. Kedua, karena mereka harus memahami Mesias seperti apa yang diemban oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan oleh firman ini? Yang mau disampaikan adalah bahwa Mesias adalah yang diurapi, sosok yang membawa keselamatan. Yesus adalah Mesias seperti pengakuan Petrus. Dan sekarang tidak mungkin kita tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka atas pengenalan ataupun pengetahuan tentang itu, janganlah pernah lepaskan diri dari Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dialah yang menjadi keselamatan kita, yang menjadi penopang hidup kita, yang membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, pengenalan yang benar akan Yesus menentukan kesetiaan seseorang dalam mengikut dan melakukan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin kita mengikuti sesuatu yang tidak kita kenal, atau tidak mungkin kita mengikuti seseorang yang tidak sungguh-sungguh kita kenal. Dan hari ini kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, maka sungguh-sungguhlah mengikuti Yesus dan melakukan kehendaknya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kembali mengingatkan kami akan pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami semakin mendalami bagaimana Yesus sebagai Mesias di dalam kehidupan setiap manusia. Dan akan pengenalan itu kami selalu menggantungkan diri kami hanya kepada-Mu saja, karena hanya Yesuslah Mesias yang mampu menyelamatkan siapapun di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Bapa di surga, kami sadar kami berdosa. Ampuni kami Tuhan supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa. Amin.